ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimat, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum, yang semoga senantiasa di hari ini dan juga di hari-hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ya dengan rahmat yang begitu luas, yang di antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kita digerakkan hatinya ya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, berbagai macam kewajiban, amalan-amalan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba, baik yang muslim maupun yang juga yang muslimah. Maka kita berharap agar rahmat ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya setiap saatnya. Karena tidaklah seorang muslim ataupun muslimah ketika dia melaksanakan suatu kewajiban, ketaatan ya baik itu wajib ataupun sunnah, maka melainkan itu berasal daripada rahmat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadanya kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Dan juga tentunya rasa syukur yang paling besar yang seorang hamba laksanakan, yang seorang hamba praktekkan, yaitu tidak hanya sekedar dia mengucapkan hamdalah. Tentu saja kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah setiap kali ada kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ketika seorang muslim atau muslimah telah melaksanakan suatu amalan yang baik. Ya, bahkan ketika dia ditimpa suatu keburukan, musibah, maka Nabi tetap menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, namun dengan menggunakan lafaz yang berbeda, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji kepada Allah di setiap keadaan. Ya, tidaklah ada suatu kebaikan ataupun sebaliknya, melainkan di situ pasti ada hikmah yang Allah ya tanamkan pada diri seorang muslim. Ya, apalagi jika seandainya dia orang yang baik ya, lalu ditimpa suatu musibah, maka musibah ini pasti akan menjadi ya penghapus dosa baginya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma asaba mu'minun musibatan illa khutta anhu biha khati'atan. Ya, tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu musibah, ya kesedihan, segala sesuatu yang membuat dia susah, ya segala sesuatu yang disebut dengan musibah, maka melainkan dengan musibah itu akan dihapus ya keburukan darinya, ya dosa dihapus darinya. Ya, sebagaimana ketika orang sakit, ya ada doanya. Nabi mengajarkan, ya ucapkan ketika ada orang sakit, kita ucapkan kepadanya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya la ba'sa, tidak apa-apa, tahurun, ya menjadi suci, bersih.
insyaallah. Seperti itu. Ya, dan juga syukur yang lainnya yang perlu kita senantiasa ucapkan berulang-ulang, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang muslim, yang tumbuh sebagai seorang muslim. Ya, karena seorang yang muslim itu maka dia telah mendapatkan ya tanda berupa hidayah. Ya, seorang yang dia tumbuh menjadi seorang muslim maka itu adalah sebuah tanda dia telah mendapatkan hidayah. Allah berfirman, ya fa in aslamu faqad ihtadaw, dalam surat Ali Imran. Ya, jika seandainya mereka masuk Islam maka mereka telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Meskipun ya semua makhluk ketika lahir mereka adalah dalam keadaan muslim. Ya, semua makhluk ya manusia terlahir sebagai muslim meskipun orang tuanya bukan muslim. Ya, hanya saja orang tuanya lah membesarkan dia menjadi orang non muslim. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang lahir itu maka lahir di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Ya, fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Akan tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar menjadi ya tumbuh di atas Islam dan wafat juga insyaallah di atas Islam. Allahumma amin. Amin. Ya. Karena sangat rugi sekali ya orang-orang yang naudzubillah yang wafat dalam keadaan yang belum mendapatkan hidayah, ya meskipun itu menyedihkan tentunya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan jenazah orang muslim, maka beliau bersedih. Ya, beliau bersedih karena orang itu belum mendapat hidayah bahkan sampai wafatnya. Ya, karena Allah Azza wa Jalla yang telah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mutaffifin ayat terakhir? Ya, gimana ayatnya terakhir Al-Mutaffifin? Gimana? Afwan, agak lupa ayatnya. Astagfirullah. Gimana Imam kemarin? Al-Mutaffifin ayat terakhir. Wahal yasabu suwiban. Na'am. Astagfirullah. Al-suwibal kufaru makanu yaf'alun. Ya. Al-suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberikan pahala suwiba makanu yaf'alun, di atas segala sesuatu yang telah mereka perbuat, yaitu artinya mereka tidak ada pahala sama sekali di atas segala sesuatu yang mereka perbuat. Maka nikmat yang sangat besar yang pertama adalah nikmat bisa tumbuh di atas Islam. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, yang sampai hari ini kita masih bisa merasakan ya ilmu yang berasal dari lisan beliau berupa hadis-hadisnya yang diriwayatkan yang melalui para ahli-ahli hadis yang telah berjuang yang menjaga hadis-hadis beliau sampai hari ini dan bahkan sampai hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Hijr. Kami telah menurunkan al-dzikra, yaitu wahyu, Al-Quran dan hadis, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Nah, di hari ini kita akan lanjutkan ya pelajaran untuk mengkaji 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang dikenal dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dan hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-11 yang mana yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan al-haditsu al-hadiyah asyar. Hadis yang ke-11, An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibni Abi Talib, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan juga ya raihanah itu ada sifat ya
sifat yang diambil dari ciri bunga yang paling harum, ya. Artinya Al-Hasan ini merupakan salah satu dari dua cucu beliau yang paling beliau cintai, ya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu keduanya kembali kepada Ali dan juga anaknya Al-Hasan. Qala, maka Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka, tinggalkanlah segala sesuatu yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, ya, tinggalkan yang ragu menuju kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nanti kita akan jelaskan, ya, syarah dari hadis ini insyaallah. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan juga Imam An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2518 dan juga Imam An-Nasa'i dengan nomor hadis 5711. Yang mana dua imam ahli hadis ini merupakan dua imam yang masyhur tentunya, ya, dan merupakan dua imam dari 9 al-a'immah, ya, 9 imam-imam hadis yang populer. Meskipun tentu kita tidak membatasi hanya 9, ya, dikumpulkan 9 itu karena popularitas, karena masyhurnya, dan juga karena banyaknya faedah yang bisa diambil oleh kaum muslimin ketika mereka ingin mencari hadis, ya, bisa mengambil dari salah satu dari yang dikenal dengan al-kutub as-sittah, ya, buku-buku yang 9, kitab hadis yang 9, ya, ada Al-Muwatta, ya, Imam Malik, ada Al-Musnad Imam Ahmad, ya, ada juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi. Yang 9 ini tentu saja bukan membatasi. Masih banyak sekali kitab-kitab hadis yang selain daripada itu. Ada Sunan Ibnu Hibban, ya, ada Al-Mustadrak Al-Hakim, dan masih banyak lagi. Ya, disebutkan 9, ya, karena kemasyhurannya dan juga banyaknya faedah, ya, yang bisa diambil dari kutub-kutub hadis tersebut. Baik. Pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu keutamaan daripada hadis yang ke-11 ini. Setelah kita menyimak, ya, membaca, maka kita dapati hadis ini teksnya sangat pendek, ya, teksnya sangat ringkas. Namun hal ini adalah suatu kehebatan, kemuliaan bagi bangsa Arab dahulu, ya. Ringkasnya suatu ucapan tentu jika seandainya diucapkan oleh orang yang berilmu, maka sebetulnya ada makna yang lebih luas daripada apa yang dia ucapkan, ya. Jadi hadis ini para ulama sebut, ya, sebagai hadis yang dinamakan dengan Jawami al-Kalim. Hadis Jawami al-Kalim. Jawami itu universal, al-Kalim itu ucapannya ringkas. Jadi ucapannya ringkas, pendek, ya, nggak panjang, hanya saja Jawami. Maknanya kalau orang teliti, ya, kalau kita pelajari, maka akan sangat dalam sekali dari ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau yang ringkas-ringkas itu, yang dikenal dengan Jawami al-Kalim. Dan ini merupakan suatu kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum diberikan kepada para nabi sebelum beliau. Ya, tidak kepada Nabi Isa, tidak kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, ya, dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Fudiltu al-anbiya bisittin." Aku diberikan keutamaan, aku diberikan kelebihan di atas para nabi
dalam 6 hal, ya, dalam 6 perkara, yang mana nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW berarti mereka tidak diberikan kelebihan ini, hanya nabi kita saja yang diberikan. Ya, apa nabi itu? 6 perkara itu, maka beliau SAW mengatakan, roti itu bijawabihi al-kalim. Yang pertama, aku diberikan jawabi al-kalim, ya, kemampuan untuk mengucapkan kalimat yang ringkas namun dengan makna yang luas, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sifatnya jawabi kalim dari Nabi SAW, ya. Misalnya, contohnya salah satunya Nabi SAW pernah mengatakan, bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga pendek, ya. Min husni islamil mar'i, di antara ciri baiknya, bagusnya keislaman seseorang, cirinya adalah tarkuhu ma la ya'ni, ya, dia meninggalkan segala sesuatu yang enggak berguna. Ini adalah ciri dari bagusnya keislaman seseorang. Contoh jawabi al-kalim yang lain, hadis yang pendek, ya, yang ringkas tapi maknanya dalam. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakan. Ya, artinya orang yang hanya menunjukkan saja, memberikan saran, masukan ketika ada orang bertanya, yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ketika orang yang memberi saran tersebut, yang meminta saran tersebut dan yang menerima saran tersebut melakukan apa yang disarankan, maka orang yang memberikan saran tersebut menunjukkan kepada kebaikan tersebut, ini akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan, ya. Lalu kemudian hadis yang lain, misalkan Nabi SAW bersabda, laisal khabaru kal mu'ayyan. Ya, hadisnya pendek sekali. Laisal khabaru kal mu'ayyan. Khabar, info, ya, orang yang mendengarkan kabar itu tidak sama dengan orang yang menyaksikan langsung. Ya, laisal khabaru kal mu'ayyan. Dan ini kalau misalkan kita ulas, akan sangat baik sekali, ya, kaidahnya, maka bisa dijadikan sebagai kaidah, ya, kaidah besar, ya. Contoh lainnya, misalkan Nabi SAW bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ya, Nabi SAW katakan, ma qalla wa kafa, segala sesuatu yang sedikit tapi kafa, cukup, khairun, lebih baik daripada mimma kathura wa alha, ya, banyak tapi melalaikan. Ya, Nabi SAW katakan segala sesuatu yang jumlahnya sedikit tapi cukup baginya itu lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai, membuat lupa. Dan masih sangat banyak sekali jamaah Allah, ya, hadis-hadis yang masuk ke dalam rentetan hadis-hadis jawabi al-kalim. Dan di antara hadis ini, yang hadis yang ke-11 yang sedang kita pelajari bersama. Di antara komentar para ulama tentang hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini adalah muallif yang penulis kitab Syarah Bukhari, ya. Beliau mengatakan, hadzal haditsu qaidatun 'azimatun min qawaidid din. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang besar, yang termasuk ke dalam hadis-hadis yang isinya tentang kaidah-kaidah agama. Ya, kalau berbicara tentang kaidah, maka satu hadis atau satu kaidah ini bisa masuk ke dalam banyak bab. Ya. Wa aslun fil wara', dan hadis ini adalah pokok yang mengajarkan kepada kita sifat wara'. Ya, ada wara', ada zuhud. Bedanya apa? Kalau wara' itu tarku ma yadullu fil akhirah, dan kalau zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, zuhud dan wara' ini dua sifat yang kalau misalkan kita perhatikan sama saja artiannya, ya. Tapi kalau misalnya kita cari definisinya dalam bahasa Arab yang sama gitu, bahasa Arab, maka tentu akan kita dapati sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah tadi, wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk akhirat.
Ya, maka dalam hadis ini ada kaidah yang agung yang bisa mengajarkan orang itu untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Dan kalau zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, itu perbedaan antara zuhud dan waraq. Alladzi alaihi madarul yaqin, yang mana dalam hadis ini merupakan poros ya agar seorang muslim itu bisa menjadi muslim yang yakin. Ya, jadi patokan yakin, porosnya yakin, keyakinan seorang hamba ketika beramal itu bisa dipelajari, diambil dari hadis ini. Wa munjin min dhulami syukuk wal awham, dan hadis ini juga menjadi penyelamat ya dari segala sesuatu yang membingungkan, segala sesuatu yang menyebabkan keraguan-raguan ketika seorang beramal. Ya, al-mani'ati min nuril yaqin, yang mana keraguan-raguan ini, kegundahan ini ketika beramal itu bisa melenyapkan, menghilangkan cahaya keyakinan. Ya, karena kita itu kalau beramal Bapak, ya nggak boleh kita ibadah itu ragu-ragu. Ya, ibadah itu tidak boleh dibangun di atas keraguan-raguan. Oleh karena itu kita semua mungkin pernah mempelajari atau mengetahui tidak boleh sholat, tidak boleh puasa ya yang dinamakan dengan puasa di hari yang rabu, ya shaumu yaumis syak. Ya, tidak boleh orang itu puasa ya misalkan orangnya ragu bulan Ramadan itu ya masuknya bulan Ramadan itu apakah nanti setelah tanggal 29 ya atau digenapkan 30 hari dari bulan Sya'ban. Nah, orang ini ragu-ragu, sehingga biar aman kalau gitu kita puasa aja tanggal 30 Sya'bannya. Khawatir kan itu masuk tanggal 1 Ramadan. Ya. Akhirnya dia puasa di tanggal 30 Sya'ban ya agar dia aman gitu. Ya, takutnya nanti Ramadan itu sudah masuk tanggal 30-nya tapi mereka ragu-ragu. Makanya tidak boleh. Ya, dilarang seorang muslim itu puasa di hari yang ragu-ragu, sehingga segala sesuatu ibadah itu dibangun di atas keyakinan. Ya, dan nanti kita akan ulaskan dalam hadis ini ya bagaimana cara kita mempraktekkan atau menghilangkan keraguan-raguan ya dalam sebuah ibadah. Jadi ibadah itu harus jelas, ya harus dengan dalil, harus dengan ayat ataupun hadis ataupun pendapat para sahabat, ya para salafus salih. Apa yang dimaksud itu jamaah rahimakumullah, yang dimaksud adalah 3 generasi yang pertama. Ya, definisi daripada salaf itu adalah maksudnya 3 generasi yang pertama. Sebagaimana yang dirangkum dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, ya, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Nabi SAW katakan sebaik-baik manusia qarni, mereka yang hidup di masaku, di zamanku. Tsumma alladhi yalunahum, yang kedua adalah di zaman setelah Nabi Muhammad SAW, itu zaman siapa? Para sahabat. Tsumma alladhi yalunahum, yang beliau menyebutkan 3 kali. Ya, maka yang ketiga juga ada. Zaman terbaik yang ketiga yaitu zaman setelah para sahabat, yaitu zamannya para tabi'in. Dan di abad ketiga inilah ya para madhab ya al-a'immah al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu hidup ya di 3 abad yang pertama ya. Lalu setelah itu abad yang keempat baru muncul banyak fitnah, baru muncul banyak ya syubhat-syubhat ya, yang mana ilmu di zaman itu ya dalam keadaan yang sangat khatir, yang sangat bahaya. Ya, muncul para kelompok-kelompok seperti Syiah Rafidhah ya atau Syiah Al-Ubaidiyah dan sebagainya. Itu muncul ketika ya di atas abad ketiga itu. Oleh karena itu jika disebutkan salaf, maka yang dimaksud adalah 3 generasi pertama. Ya, pendapat para salafus salih maksudnya adalah pendapat 3 generasi yang pertama. Ya, para sahabat dan juga tabi'in. Namun tentu saja yang kebaikan tidak hanya 3 zaman itu saja. Ya, Nabi mengatakan demikian untuk menunjukkan yang paling
baik. Ya, sehingga kalau kita ingin mengambil sebuah pendapat, maka cari dulu di 3 generasi ini. Kalau ada, ya maka kita ambil. Kalau misalnya tidak ada, maka baru kita cari ya pendapat ulama yang lain di zaman di atasnya, abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ya sampai sekarang abad ke-14, ya. Maka demikian. Ya demikianlah jika seandainya diucapkan pendapat para salafus salih, maka dimaksud ada 3 generasi yang pertama. Baik. Dalam hadis ini tadi sudah saya sebutkan bahwa hadis ini merupakan jawami al-kalim, yang mana hadis ini merupakan salah satu dalil bukti, ya tentunya dengan hadis-hadis yang lain, ya yang dengan hadis-hadis tersebut jika dikumpulkan maka akan memunculkan satu kaidah besar, ya satu kaidah dari 5 kaidah besar yang dimiliki oleh kaum muslimin, ya oleh Islam. Para ulama, ya para fuqaha, mereka semua tentunya dalam hal membaca Al-Quran, meneliti hadis-hadis Nabi SAW itu mereka sangat teliti, sangat detail. Ketika mereka membaca ayat, mereka akan merenungi. Ketika mereka mempelajari hadis, maka mereka juga akan merenungi, ya. Maka ketika mereka dengan banyaknya bacaan mereka, penelitian mereka, ya sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, kesibukan beliau itu sangat luar biasa. Ya, Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diceritakan oleh anaknya Abdullah, ya Abdullah bin Ahmad. Abdullah mengatakan, "Ma ra'aitu abi illa muttali'an aw dzakiran aw raji'an." Ya, tidaklah aku melihat bapakku itu, ya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya melainkan beliau itu kecuali dalam keadaan satu, meneliti. Ya, beliau itu punya maktabah sendiri, perpustakaan sendiri, karena beliau itu ahli hadis, ya sehingga beliau banyak sekali pergi, ya safar ke tempat-tempat yang jauh untuk mencari hadis Nabi SAW. Ya tidaklah aku melihat bapakku itu kecuali dalam keadaan dia satu, ya imma dia sedang meneliti, ya mengkaji, ya mencari suatu hukum, ya mencari hadis Nabi SAW, atau yang kedua zakiran, kalau nggak meneliti ya masih zikir, ya istighfar atau zikir-zikir yang lain yang umum, yang mutlak, atau yang ketiga kalau dia sedang tidak meneliti, tidak zikir, ya beliau sholat, ya maka beliau beribadah, ya. Jadi kadang para ulama zaman dahulu adalah semuanya baik, ya sehingga tidak ada waktu mereka itu kecuali hanya untuk ilmu. Sebagaimana yang pernah terjadi di Allah lupa nama ulamanya. Suatu hari ulama ini pernah diajak ngobrol sama temannya. Ya, ketika diajak ngobrol dan ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran. Ya, sedangkan tentunya tadi sudah saya sebutkan bacaan para ulama itu beda dengan bacaan kita. Mereka membaca itu sambil meneliti, menelaah. Kalau mereka menemukan suatu hukum, maka mereka akan tulis, mereka akan gabungkan dengan hadis yang lain. Ya, lalu temannya datang dan ingin mengajak ngobrol, maka dibalas oleh ulama ini, ya, dan dia mengatakan, amsik alaika asyams fa in istata'ta fa ukhatibaka. Ya, kamu pegang dulu itu matahari. Ya, jangan sampai dia jalan. Jangan sampai detik ini berjalan, baru saya akan ajak kamu ngobrol. Ya, demikianlah para ulama. Ya, pelitnya mereka dalam masalah waktu, karena mereka itu sibuk ya dengan meneliti. Maka ketika para fuqaha mereka berhasil ya menemukan suatu dalil, mereka berhasil mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari ayat ataupun hadis, maka mereka pun mendapatkan suatu kesimpulan, yang kesimpulan ini melahirkan suatu kaidah, ya kaidah besar yang tentunya manfaatnya sangat besar sekali, ya yang mungkin sekarang dikenal ya dengan ilmu qawaid fikih. Ya, ilmu di antara cabang ilmu fikih ada usul fikih, ada qawaid al-fikih, kaidah-kaidah fikih yang isinya adalah kaidah-kaidah saja. Ya.
Bukan berarti hal yang remeh. Justru ini sangat membantu sekali, terutama di zaman sekarang. Ya, ketika mungkin banyak dari kaum muslimin yang merasa berat, terutama yang misalkan di luar Arab, yang kadang mereka sudah bahasa dulu, ya kan? Sehingga ketika mereka mendapatkan kaidah fikih, yang mana tentu kaidah ini lahir dari kumpulan-kumpulan ayat, hadis, dan juga kesimpulan oleh para sahabat, muncullah kaidah tersebut, maka mereka bisa gunakan kaidah ini sebagai dalil juga. Karena kaidah ini muncul dari adanya dalil. Ya, sehingga sama halnya ketika dia menggunakan ayat atau hadis dengan dia menggunakan kaidah tersebut. Ya. Ada 5 kaidah yang besar yang dikenal dengan al-khamsu al-qawaid al-kubra atau al-qawaidu al-khamsu al-kubra. Ya, 5 kaidah besar. Ada kaidah-kaidah yang besar, ada kaidah-kaidah yang kecil. Bedanya kalau yang besar itu maka dia mencakup banyak bab. Ya, bisa diambil banyak sekali contoh hanya dengan menggunakan satu kaidah. Ya, kaum muslimin, ya alhamdulillah sekarang dia memiliki kemudahan karena adanya kaidah-kaidah ini. Maka sebetulnya penting jamaah rahimahullah kita mempelajari fikih itu penting sekali. Ketika antum repot-repot misalkan disuruh coba berikan saya dalil, coba berikan saya ayat ataupun hadis. Nah, kalau antum menguasai, memahami qawaid fikih maka antum cukup. Ya, sangat cukup sekali. Karena ini sudah mengandung ayat dan juga hadis. Karena munculnya karena ada ayat dan juga hadis. Ada 5 kaidah besar yang dimiliki oleh Islam. Ya, yang mana tentu dari 5 ini memiliki cabang-cabangnya juga. Kaidah yang pertama adalah al-umur bimaqasidihah. Ya, kaidah besar yang pertama bunyinya al-umur bimaqasidihah. Artinya adalah segala sesuatu, segala perkara itu patokannya adalah pada tujuannya, ya pada niatnya, ya bukan pada zahirnya, ya. Dan dari kaidah yang besar ini nanti akan muncul tentunya kaidah-kaidah far'iyah, kaidah-kaidah cabang, ya yang mana babnya tidak seluas daripada kaidah pokoknya. Misalkan kita berikan misalkan contoh, ya al-umur bimaqasidihah. Ada orang yang dia itu atau 2 orang, ya ada 2 orang yang satu yang dua-duanya makan sama, ya ada 2 orang yang dua-duanya makan nasi, ya minum juga sama, ya akan tetapi di sisi Allah yang diberi pahala cuma satu dari 2 itu saja. Ya, padahal makannya sama, ya minumnya sama, baca doanya juga sama, ya. Tapi yang berpahala lebih di sisi Allah cuma salah satu dari 2 orang itu. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang A makan niatnya hanya sebagai kebiasaan sehari-hari. Ya dia makan sarapan, makan siang, ya makan malam selesai. Ya, dia sebelum sekolah, sebelum kerja, ya sarapan kebiasaannya. Siang, ya kalau lapar ya makan kebiasaannya. Malam, habis sholat isya gitu kan, ya makan kebiasaannya. Berbeda dengan orang yang kedua. Ketika dia makan sarapan sebelum berangkat kerja, sebelum sekolah, ya sebelum beramal gitu, maka dia niatkan untuk mengokohkan dirinya, menopang dirinya agar dia ini bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang murid atau sebagai seorang guru, biar dia enggak lelah, ya atau sebagai seorang suami ketika dia bekerja, ya dia makan agar dia ini bisa kuat dalam mencari nafkah. Ada niatnya, ya, dan niatnya adalah ibadah, ya agar ibadah yang lain bisa tegak karena makanan tersebut. Lalu kemudian ketika dia makan siang, misalkan pulangnya sore, dia makan siang, ya agar dia bisa kuat sampai sore, ya agar dia bisa melanjutkan mencari nafkahnya, belajarnya sampai sore hari. Demikian juga kalau malam hari juga sama, mungkin agar dia tidak lapar ketika dia itu bangun malam ketika tahajud. Banyak sekali, ya. Oleh karena itu beda antara orang yang dia itu mempelajari niat dan tidak mempelajarinya. Maka kita telah pelajari kemarin, ya dulu sekali di hadis yang pertama itu, ya hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya
sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh langsung di hadis itu. Ya, "Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Ya, "Man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ya, Nabi SAW memberikan langsung contoh di situ. Ya, ada dua orang yang sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi beda pahalanya. Yang satu hijrah karena Allah dan Rasulnya, yang satu hijrah karena dia dengar di Madinah ada wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hijrah ikut karena ingin melamar wanita tersebut, maka dia akan dapat itu. Ya, yang satu dapat ganjaran hijrah karena Allah dan Rasulnya, yang satu dapat ganjaran karena hijrah karena ya menikah. Ya, beda-beda. Maka ini suatu kaidah yang sangat besar sekali. Contoh yang lain, ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu adanya masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar. Ya, masjid ini dibangun. Awalnya mereka ketika ditanya untuk apa dibangun masjid ini, ya mereka menjawab, ya untuk memperbesar wilayah kaum muslimin. Padahal sudah ada Masjid Nabawi di situ. Ya, tapi mereka membuat Masjid Dirar. Maka Allah memberikan wahyu pada Nabi SAW untuk merubuhkan masjid ini. Kenapa? Karena niat mereka itu beda dengan lisan mereka. Ya, ucapan mereka berbeda dengan isi hati mereka, sehingga dirubuhkanlah masjid tersebut. Ya, contoh lain, misalkan ketika ada orang yang dia itu pergi ke pasar, terus dia ingin membeli sebuah barang, tapi qadarullah uangnya nggak cukup dengan harga barang tersebut. Ya, lalu dia mengatakan kepada penjual, "Pak, ini saya titipkan jam tangan saya, ya, atau misalkan apalah barang-barangnya, gitu kan, jam tangan saya misalkan jamnya mahal, gitu kan, memberikan titipkan jam tangan ini kepada bapak, nanti saya balik dulu. Ya, ini amanah Pak ya, ini amanah. Ya, saya titipkan ke bapak, saya balik dulu untuk ngambil uang." Maka berlakulah kaidah ini dalam keadaan seperti ini, sehingga jam itu bukan sebagai amanah hukumnya, tapi sebagai gadaian. Ya, sehingga berlakulah hukum gadai dalam kondisi tersebut. Ya, dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil dari kaidah ini. Kaidah yang kedua, ya, yang bunyi kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa hilang hanya dengan sebuah keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa kalah dengan sebuah keraguan. Nanti kita akan berikan contohnya, karena kaidah ini ya dibangun di atas hadis ini. Ya, salah satunya. Kaidah yang ketiga dari 5 kaidah yang besar bunyinya adalah al-masyaqqatu tajribu at-taisir. Al-masyaqqah ya rasa berat, ya, perasaan berat. Tajribu at-taisir, maka akan mendatangkan kemudahan. Ya, rasa berat yang dialami suatu ya setiap orang, gitu kan, suatu kaum muslimin atau setiap orang, maka rasa berat ini akan bisa menarik, mendatangkan kemudahan. Bagaimana contohnya? Misalkan, ya ini umum sekali ya, ketika ada orang safar, maka akan sulit kalau seandainya dia itu sedikit-sedikit berhenti mampir, meskipun boleh-boleh saja, ya, tapi ada keringanan ya dalam agama Islam, yaitu untuk menjamaknya. Ada orang safar dari panjang, ya, dari zuhur mungkin sampai maghrib, gitu kan, ya, sehingga mungkin akan sulit ketika dia itu mampir untuk sholat asar, misalkan. Maka ini boleh dia jamak jika seandainya sudah memasuki jarak yang disebut sebagai musafir. Ya, contoh lain ketika hujannya deras, lebat, ya, mau pakai payung juga tetap aja mungkin kena. Ya, minimal kena beceknya. Bahkan Imam Malik saja dalam masalah becek itu beliau masih membolehkan orang sholat di rumah. Ya, nggak hujan tapi lumpurnya banyak. Imam Malik rahimahullah dalam madzhab beliau membolehkan orang sholat di rumah dalam kondisi seperti ini. Misalkan jalannya bukan aspal, lumpur misalnya, ke masjid harus lewatin lumpur tapi nggak hujan, maka ini boleh dalam madzhab Imam Malik, ya, sholat di rumah. Ya, maka ketika hujan lebat, ya, maka ini akan mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin untuk ke masjid, sehingga dalam kondisi seperti ini muncullah kemudahan untuk sholat di rumah. Dan ini boleh. Ya, al-masyaqqatu
taysir. Contoh lainnya tayamum. Ya, tayamum bagi orang yang merasa kedinginan. Misalnya ada orang A, B, beda-beda orang fisiknya ya. Ada orang yang dia sanggup duduk dalam kondisi dingin, boleh. Tapi ada orang yang dia nggak sanggup, maka ini boleh. Ya, karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Perasaan sulit itu bisa mendatangkan kemudahan, maka dia boleh tayamum. Ya, dan tayamum itu dibolehkan dalam lima hal. Yang pertama, ketika air tidak ada. Yang kedua, ketika kondisi sangat dingin. Ya. Yang ketiga, ada air tapi airnya buat minum. Misalkan cuma ada air 1 botol. Ya, 1 botol. Ini kalau dipakai wudu habis sudah, dia kehausan. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia wudu dengan tayamum, ya, lalu dihabiskan 1 minuman itu, 1 botol itu untuk dia minum. Ini boleh. Kondisi yang keempat, ketika orang sakit, ya. Dan Nabi SAW pernah marah besar ketika ada peristiwa yang menimpa seorang sahabat sampai sahabat ini meninggal. Ya, kejadian itu terjadi ketika para sahabat dan Nabi SAW sedang safar. Di tengah perjalanan ada satu sahabat yang dia tertimpa batu di kepalanya sehingga mendatangkan luka yang sangat dalam. Lalu dia minta fatwa kepada sahabat yang lain. Ya, dia mengatakan, hal tajiduna fiha rukhsatan? Kalian kira-kira pendapat antum gimana? Saya ini punya rukhsah enggak? Kemudahan enggak dalam keadaan seperti ini buat enggak wudu? Lalu para sahabat yang lain, ya orang-orang yang berfatwa itu mengatakan, la najidu fika rukhsah. Kami enggak mendapatkan adanya keringanan padamu. Kayaknya kamu enggak ada rukhsah untuk wudu. Enggak apa, dia tertimpa batu, lalu kemudian malamnya mimpi basah, sehingga dia harus wajib untuk mandi. Ya, jadi bukan wudu tapi mandi. Lalu kemudian orang ini mengikuti fatwa orang-orang yang tadi berfatwa itu, sehingga dia mandi. Akhirnya apa? Padahal dia meninggal. Ya, tertimpa luka di kepalanya, dia mandi junub dan dia meninggal. Lalu dilaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, qataluhu, kata Nabi SAW. Ya, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah juga membunuh mereka. Ya, ala yas'aluna illam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya dulu kalau mereka enggak tahu? Ya, fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya ya obat untuk kebodohan, ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, fayakfihi at-tayammum. Maka Nabi SAW cukup baginya untuk bertayamum aja. Ya, maka dari itu, ya ini, jika seandainya kaum muslimin kebingungan dalam keadaan susah, ya maka dia bisa mengambil faidah. Ya, misalkan dia ribet nyari hadis dulu, nyari ayat dulu, kan lama. Maka cukup dia menghafalkan, memahami, mempelajari kaidah ini, al-masyaqqah tajlibu taysir, maka akan mudah segala urusannya. Lalu kondisi yang kelima, orang boleh bertayamum adalah ketika dia itu boleh terkena air, tapi kondisinya dia lumpuh, nggak bisa ke tempat sumber air, maka dia boleh dia bertayamum dari tempatnya. Lalu kemudian kaidah yang ketiga, al-'adatu muhakkamatun. Ya, kaidah besar yang ketiga, yang keempat, yang keempat, al-'adatu muhakkamatun. Ya, ada kebiasaan suatu daerah, suatu negara itu bisa diambil hukum. Ya, bisa dijadikan sebuah hukum. Contohnya, misalkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan adab kepada kita untuk ikramut dhuyuf, ya, untuk memuliakan tamu. Dan beliau mengajarkan bahwa ikramut dhuyuf, memuliakan tamu itu maksimal 3 hari. Artinya dalam 3 hari 3 malam itu dia wajib memuliakannya dengan menyiapkan tempat istirahat, makanan dan sebagainya. Ya. Lalu di hari yang berikutnya, yang keempat, maka dia bebas. Ya, boleh misalkan menganjurkan, ya, mengatakan atau tidak melayani juga boleh, karena maksimal 3 hari. Tapi kalau seandainya di sebuah tempat berbeda, urufnya, kebiasaannya, adatnya, misalkan kalau di sini 5 atau 4 hari atau seminggu, ya masih wajib dilayani, maka diambil hukumnya. Ya, diambil hukumnya. Tentu
dalam hal ini ya tidak kita hanya memahami secara zahir saja. Jadi misalkan kita menggunakan kaidah ini di sembarang tempat saja bukan, tapi kita juga wajib mempelajarinya. Ya, kapan adat itu bisa diambil hukum? Adat yang mana saja yang bisa diambil hukum, yang mana yang tidak boleh. Ya, bukan berarti semua adat ya itu bisa diambil dari hukum, bukan. Ya perlu ada pelajaran juga. Contoh lain, misalkan dalam patokan safar, kapan orang itu boleh menjamak sholat? Ya, karena orang yang jamak sholat itu berarti dia sedang safar. Ya, kapan patokannya? Maka ini bisa diambil dari daerah masing-masing, ya dari tempat masing-masing. Kalau di suatu daerah misalkan 30, 40, 50 kilo dianggap safar, maka silakan dia boleh menjamak sholat. Tapi kalau misalkan tidak ada patokan khusus, maka para ulama memberikan patokannya yaitu 84 km. Maka dia sudah dianggap sebagai musafir, yang mana di situ dia boleh menjamak sholat. Kalau kurang, ya maka tidak boleh dijamak. Ya, tapi kalau ada adat dalam sebuah, dalam suatu tempat, ya misalkan 50 atau kurang dari 80 itu dianggap musafir, maka dia silakan boleh menjamak sholat. Ya, dan contoh lain sangat banyak sekali. Kaidah yang kelima adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, kaidah yang kelima bunyinya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak keburukan, mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik, mengambil ya kebaikan. Jadi menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada ya mengambil manfaat atau kebaikan. Ya, contohnya seperti yang sudah berlalu atau mungkin masih gitu ya, yaitu wabah yang menyeluruh ya mendunia. Ya, sehingga akan ada madarat yang menyebabkan kalau orang itu berkumpul sholat berjamaah di masjid, ya akan dokter bilang itu akan sangat berbahaya untuk penularan, ya untuk kesehatan. Ya dikhawatirkan ya hal itu bisa menular ke jamaah yang lain sehingga dianjurkan untuk sholat di rumah. Maka ini boleh, ya karena darul mafasid menolak yang menjauhi keburukan lebih didepankan, diutamakan daripada mengambil kebaikan. Ya, contoh lainnya, misalkan ketika orang itu sedang sholat berjamaah, ya dalam sholat itu kita hukum asalnya tentu ketika orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri berbeda. Ya, kalau orang sholat sendiri itu maka dia itu harus semaksimal mungkin melaksanakan setiap rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan wajib-wajibnya. Di antara sunnahnya ketika sholat itu orang ketika sujud, ya ketika sujud itu harus melebarkan siku-sikunya ketika sujud. Ketika orang itu sholat dalam keadaan sendiri, maka ketika dia sujud jangan dihimpit sholat sendiri. Kalau misalkan dia sholatnya sendiri, maka dimaksimalkan sehingga dia itu melebarkan siku-sikunya menjauh, ya karena sesuai dengan yang Nabi SAW anjurkan. Tapi kalau kondisinya sedang berjamaah, maka berlakulah kaidah ini, ya kondisi sedang berjamaah tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, ya ingin melaksanakan sunnah dengan maksimal sehingga mengganggu jamaah yang lain yang di sebelahnya. Maka tidak boleh yang kita sujud yang meregangkan siku-siku sampai yang kanan kirinya terganggu, ini tidak boleh. Ya jadi semaksimal mungkin, ya. Dan juga misalkan ketika sholatnya 3 atau 4 rakaat, yang mana dalam tasyahud akhirnya itu ada duduk namanya tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu yang miring. Ya, kita semua paham ya. Kalau misalkan kondisinya juga sama, mengganggu jamaah yang lain yang di sebelahnya, ya terganggu, maka dia boleh duduk iftirash. Ya, jadi tidak tawarruk kalau dia merasa yang sebelah kirinya terganggu. Tapi kalau saya sendiri maka dimaksimalkan. Semua sunnahnya dimaksimalkan, yang wajib-wajib juga apalagi, ya maka dimaksimalkan. Nah inilah ya 5 kaidah besar ya yang kita miliki sebagai seorang muslim. Maka seorang muslim ini seharusnya agar dia lebih mudah dalam beramal, dalam berkehidupan, juga
mempelajari kaidah-kaidah fikih. Ya, nanti bisa dipelajari di pelajarannya yang khusus. Ya. Kita kembali lagi, hadis ini tadi memunculkan satu kaidah besar, tentunya dengan hadis-hadis yang lain yang ketika dikumpulkan memunculkan suatu kaidah besar, al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, tentu kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang biografi, ya biografi perawi. Sebelum kita membahas tentang faidah daripada hadis ini, kita akan mengenal sedikit dari perawi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Muhammad, ya Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Abu Muhammad adalah kunyah untuk Al Hasan bin Ali. Kunyah ini diberikan oleh Rasulullah SAW, yang mana padahal sebetulnya Al Hasan tidak memiliki anak yang bernama Muhammad. Hanya saja beliau suka dipanggil Abu Muhammad karena Rasulullah SAW yang memanggil beliau dengan kunyah tersebut. Ya. Dan Al Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan, ya pada tahun ketiga Hijriah. Lalu kemudian penyebutan doa radhiyallahu taala anhuma, bukan radhiyallahu taala anhum, ya anhuma ini menunjuk kepada Al Hasan dan juga Ali, tidak beserta kakeknya Al Hasan Abu Thalib. Qadarullah wafat dalam keadaan masih musyrik. Ya padahal dalam semasa hidupnya beliau ini sangat giat sekali, ya sangat kuat sekali, sangat semangat sekali dalam membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, amal itu tergantung pada akhir hayatnya, ya akhir hayat seseorang. Jadi kita ini semuanya mau dia hidupnya panjang, hidupnya dakwah, ya terus misalkan naudzubillah, ya cuma naudzubillah kalau misalkan akhir hayatnya ya kebalikan, maka itulah akhir hayatnya. Ya, demikian juga bahasanya orangnya itu misalkan selama hidupnya misalkan ya dia buruk terus, tapi Allah takdirkan sebelum wafatnya dia jadi baik, maka itulah akhir hayatnya. Sebagaimana Abu Thalib, beliau sering sekali membantu dakwah Nabi SAW, tapi akhir hayatnya ketika Nabi SAW mentalkin beliau, ya beliau mengatakan qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, ya kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan jadikan hujjah agar engkau selamat di hadapan Allah. Tapi karena adanya sahabat-sahabatnya Abu Thalib yang hadir ketika beliau sekarat, ya ketika dia sekarat, ada Abu Jahal dan juga Syu'bah bin Mughirah dan yang lainnya, terus dibisikin sama Abu Jahal, ya wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Di situ ada Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dan juga Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad terus mendesak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafatnya. Tapi karena Abu Thalib ragu-ragu, ya gak enak sama sahabat-sahabatnya, akhirnya dia ya keburu ajalnya datang. Akhirnya wafat dalam keadaan dia masih musyrik. Ya, meskipun Nabi memohon kepada Allah agar Abu Thalib ini diringankan azabnya, ya sehingga Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan azabnya dengan yaitu diberikan azab yang paling ringan di neraka, ya dengan berjalan di atas batu bara menggunakan sandal besi yang mana bumbunya itu kepanasan sampai melepuh, dan itu terjadi selama-lamanya. Ya naudzubillah. Ya jadi amalan seorang yang muslim tadi al-subi bal kufar makanu yaf'alun. Ya apakah orang-orang kafir itu akan diberikan pahala atas apa yang dia kerjakan? Tidak. Ya jadi sia-sia. Ya. Jadi pengucapan radhiyallahu taala anhuma ini hanya untuk Al Hasan dan juga Ali bin Abi Thalib. Al Hasan bin Ali ini wafat ya pada tahun ke-49 Hijriah. Ya, ini merupakan pendapat yang paling kuat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Meskipun ada pendapat juga yang mengatakan 50 atau 51. Ya, beliau Al Hasan bin Ali ini merupakan satu dari 5 al-khulafa rasyidin. Ya. Jadi khulafa rasyidin itu Bapak sebetulnya ada 5. Ya.
Yang 4 sudah masyhur, Abu Bakar, ya 2 tahun. Jadi Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Kekhilafahan, ya kepemimpinan khilafah setelahku itu akan berdiri tegak selama 30 tahun. Ya, tsumma takunu mulkan. Kemudian setelah itu akan menjadi kerajaan. Dan ini merupakan sebuah mukjizat, yang tanda besar dari kenabian Nabi SAW, yaitu ilmu ghaib yang Allah berikan kepada Nabi pilihannya. Ya, Nabi diberikan isyarat bahwa khilafah itu hanya terjadi 30 tahun, dan itu terjadi. Abu Bakar radhiyallahu taala menjabat 2 tahun, lalu beliau wafat. Lalu Umar bin Khattab 10 tahun, lalu kemudian Utsman bin Affan 12 tahun, dan sisanya Ali bin Abi Thalib dan Al Hasan. Ya, Al Hasan hanya menjabat selama 6 bulan. Mungkin karena sedikitnya masa jabatan beliau ini, akhirnya sebagian kaum muslimin masih asing. Padahal beliau termasuk salah satu daripada khulafaur rasyidin. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ya inna bani hadza, mengatakan inna bani hadza sayuslimu bihi bainal fi'atain. Sesungguhnya anakku ini Al Hasan, cucuku, dengannya maka Allah akan ya memberikan perdamaian untuk 2 kelompok. Nanti yang tentu maka pelajari insyaallah di pembahasan khusus ya. Karena di masa itu terjadi perselisihan sangat besar. Tentunya ini dikompori oleh kaum Khawarij yang membenci kepemimpinan kaum muslimin, yang mengatakan bahwa ya Ali bin Abi Thalib, Khawarij yang dikubunya Muawiyah, mengatakan Ali itu kafir. Ya, naudzubillah. Sehingga dikompori, maka terjadilah perselisihan yang sebetulnya nggak sampai perang, tapi karena dikompori oleh Khawarij maka perang terjadi antara pertamanya kubu Muawiyah yang di situ ada Aisyah, dan juga kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, tentunya kita berlepas diri pada perselisihan mereka, sehingga Hasan bin Ali dia mengalah, dan akhirnya dia menurunkan dirinya dari kekhilafahan. Maka dia turun dari kekhilafahan, dan beliau ya wafat ya luar biasa. Wafat karena diracuni ya oleh salah satu orang Khawarij. Ya, bahkan demikian juga bapaknya Ali bin Abi Thalib juga wafat dalam keadaan dibunuh oleh orang Khawarij juga, yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ya, ketika beliau sedang keluar untuk sholat subuh, ditebaslah kepalanya dari belakang. Ya, naudzubillah. Orang-orang Khawarij itu mereka merasa diri mereka itu lebih benar daripada pemimpin pemerintah, yang gak mau itu sama pemerintah, padahal pemerintahnya masih muslim, pemerintahnya masih menggunakan hukum-hukum Islam, tapi mereka melihat pemerintah menyimpang sedikit langsung dikafirkan. Itulah Khawarij. Kemudian Sibti Rasulullah SAW, beliau ada cucunya Nabi SAW, dan Nabi SAW itu memiliki banyak cucu ya. Cucunya itu dari 3 anaknya. Yang pertama Fatimah, yang kedua Zainab, dan yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utsman melahirkan Abdullah. Zainab menikah dengan Abdul As bin Arabi melahirkan Umamah dan juga Ali. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib melahirkan Al-Hasan, Al-Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, dan juga Zainab. Ini cucu Nabi SAW. Baik. Qala hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Ya. Tinggalkan segala sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ya, di sini melahirkan kaidah yang besar tadi, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan menghilangkan keraguan-raguan. Contohnya, kita berikan contoh. Ya. Pertama, jangan dipahami hadis ini sebagai kalau misalkan ada orang dia itu ragu, maka dia lakukan amalan dari awal. Salah. Ya, ada orang dia misalkan selesai wudu dia lupa. Tadi basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali ya. Akhirnya dia hafal hadis ini, tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang gak ragu-ragu. Akhirnya dia ulang lagi wudunya. Ada orang selesai sholat, tadi sholat zuhur 3 rakaat, 4 rakaat ya, dia sudah salah padahal. Lalu dia hafal hadis ini, maka dia pahami, dia ulang lagi sholat dari awal. Ini salah. Ya, maka yang benar adalah yang maksud dari hadis ini da'ma yaribu ila ma la yaribu. Maksudnya adalah ketika seorang muslim ya dia itu sedang melakukan
suatu ibadah, entah itu wudu atau sholat. Ketika dia sholat, ya misalkan ketika di tengah sholat dia itu ragu apakah tadi wudunya batal atau enggak, tapi dia yakin dia sudah wudu. Yang dia lakukan adalah batalnya atau enggaknya, maka baru digunakan hadis ini. Ya, tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu-ragu. Artinya tinggalkan yang ragu-ragu batal atau enggaknya itu menuju yang dia yakini, yaitu dia telah wudu. Ya, akhirnya sudah sholat saja. Ya. Lalu kemudian sama tadi ketika orang tengah wudu, ya tengah wudu dia lupa bilangannya berapa. Ya, maka dalam hal ini ya tinggalkan yang jumlah yang dia lupakan, yang dia ragu-ragukan menuju yang dia yakini. Tentu akan kita bedakan tentunya ya antara ibadah yang dikerjakan setelah atau masih, ya. Tapi nanti itu mungkin di pembahasan fikih yang agak lebih rinci. Satu lagi mungkin contoh lebih ringkas lagi. Tadi kita sebutkan bahwa dibedakan ketika antara ibadah yang dikerjakan, sedang dikerjakan atau telah dikerjakan. Kalau ibadah sedang dikerjakan, maka gunakanlah hadis ini. Ya, tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang gak ragu-ragu. Ketika dia tengah sholat, lalu dia ragu-ragu tadi batal atau enggak, maka tinggalkan yang ragu-ragu itu menuju yang tidak ragu-ragu. Lalu ketika orang itu sudah selesai sholat, beda antara sedang dengan selesai. Ketika orang selesai sholat atau selesai tawaf, dia lalu ragu-ragu jumlahnya berapa, 3 atau 4, ya. Maka kalau setelah selesai ibadah, hukumnya adalah dia sah sholatnya, mau jumlahnya 3 atau 4. Kalau sudah selesai ibadah, orang sholat, ya misalkan yang di belakang lihat dia 3 rakaat dia salam, padahal lagi sholat subuh misalnya, ya. Tapi dia yang sholat itu ya nggak nyadar. Setelah sholat baru dia ragu-ragu, 3 atau 4 ya. Ya, maka hukum asalnya sah sholatnya, nggak perlu diulangi. Tapi kalau orang yang di belakang itu mengingatkan, Pak, tadi aku sholat baru 3 rakaat. Oh iya 3 rakaat. Ya sudah, akhirnya dia ya nggak pulang. Tapi nggak pulang, cukup lanjutkan rakaat ketiga langsung ke 4 baru salam. Kalau waktu durasinya itu setelah dia salam itu nggak jauh, misalkan dari sini dia belum keluar atau masih baru salam baru zikir, lalu diingatkan maka boleh. Demikian juga ketika tawaf, dia tawaf selesai tawaf, tapi dia ragu jumlahnya udah 6 baru 6 atau 7, maka hukum asalnya selesai tawafnya dan sah. Tapi kalau misalkan dia diingatkan temannya, misalkan yang umroh bareng atau haji bareng, antum baru 6 putaran ini, akhirnya dia sudah, kalau memang itu benar maka dia tawaf yang lanjutkan dari 6 ke 7 maka selesai. Ya Allah Ta'ala, ya itulah yang bisa kita pelajari yang mengenai hadis ini. Tentunya karena ini Jawami'ul Kalim yang merupakan hadis yang ringkas tapi maknanya sangat rinci sekali, sangat banyak faedah yang bisa kita pelajari dari hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala, ya langsung tutup atau ada pertanyaan? Langsung tutup? Ya. Baik. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kalimat yang kurang berkenan atau kekeliruan dari saya, maka saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah wa lakum. Naftati min hadzal liqa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka